Kepincut sama Xbox One controller tapi budget minim. Beli ini aja. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Build quality pada gamepad ini tidak kalah dari Xbox One controller. Dari segi kenyamanan juga nyaman digunakan. Satu kelebihan gamepad ini daripada Xbox One controller adalah gamepad ini bisa di-charge. Tapi sebenarnya ini tergantung preferensi masing-masing, lebih baik stok baterai untuk gamepad itu atau lebih baik nge-charge gamepad. Dalam boxnya tertera bahwa gamepad ini akan bertahan hingga 12 jam penggunaan. Tapi saya belum ngetes hingga saya main 12 jam menggunakan gamepad ini. Gamepad ini support direct input dan X input. Ketika sudah connect, jika lampu pada bar hanya menyala satu, berarti itu terkoneksi ke X input. Dan jika nyala pada bar adalah 2, maka gamepad itu terkoneksi pada direct input. Untuk wirelessnya selama saya penggunaan, saya tidak mengalami masalah. Hanya saja yang saya aneh, ketika dongle-nya saya koneksikan pada USB 3.0, gamepad kadang terkoneksi, kadang juga tidak. Kadang-kadang saat lagi penggunaan tiba-tiba tidak terkoneksi. Tapi saat saya gunakan di USB 2.0 tidak ada masalah sama sekali ketika saya menggunakannya. Di video ini saya akan mencoba mengetes gamepad ini di 3 genre game yang berbeda, yaitu fighting, racing, dan juga adventure. Untuk adventure saya menggunakan game Tomb Raider, untuk game fighting saya akan menggunakan game Brawlhalla, dan untuk game racing saya akan menggunakan game Project Cars 2. Pada game fighting saya menggunakan game Brawlhalla, dan bisa dilihat seperti yang saya bilang tadi bahwa di padnya itu tidak sangat direkomendasikan untuk digunakan sebagai arah dari si laju karakternya, karena ketika saya ingin menggunakan kanan malah menjadi kanan atas atau malah kanan bawah. Jadi saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan analog. Dan untuk game adventure saya menggunakannya di game Tomb Raider. Untuk di game Tomb Raider ini saya masih sangat nyaman lah untuk digunakannya. Hanya saya saja yang kurang terbiasa dengan kamera menggunakan analog karena biasa menggunakan mouse. Untuk game racing, seperti yang saya bilang tadi, triggernya sangat berfungsi untuk digunakan sebagai penggunaan gas yang sesuai kebutuhan, seperti gas yang sedikit ataupun gas akselerasi yang lebih kencang. Untuk tombol-tombolnya nggak ada masalah ya, sangat empuk dan sangat nyaman digunakan. Selain yang di pad tadi ya, untuk tombol yang lainnya sangat nyaman digunakan. Jadi menurut kalian gimana? Gamepad ini sangat cocok nggak buat kalian? Silahkan tulis di komentar ya. Jangan lupa juga subscribe channel ini, karena saya lihat di analistik bahwa 99% dari yang nonton video saya tidak subscribe. Silahkan subscribe dulu di bawah ya. Oke? AM to the PM, PM to the AM.